Hai, selamat datang di Hashtag Cari Tahu. Pada video kali ini kita akan bahas komputer mainframe. Ya, mungkin terdengar asing buat kalian untuk jenis komputer yang satu ini, karena memang jenis komputer yang satu ini tidak dijual secara komersial di pasaran, dan gak semua orang butuh. Lah terus kenapa komputer ini diciptakan kalau gak semua orang butuh? Rugi dong. Nah, itulah salah satu keuntungan dari kalian mengklik video ini, karena kita akan bahas semua pertanyaan tersebut. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke? So, mari kita mulai. Mainframe sendiri memiliki pengertian sebuah teknologi informasi kelas tinggi yang terdiri dari beberapa komputer dengan kemampuannya dalam menjalankan berbagai macam tugas dengan komputasi rumit untuk jangka waktu yang relatif singkat. Penggunaan mainframe biasanya lebih sering untuk komputer yang terhubung melalui sebuah terminal atau server. Perlu dipahami bahwa komputer mainframe lebih terkonsentrasi pada pusat data, yang dimana ia akan dijadikan sebagai sumber dari berbagai energi komputasi. Komputer mainframe juga digunakan untuk perkiraan yang bersifat sederhana, di mana ia melibatkan sebuah data dalam jumlah yang besar, seperti bisnis untuk asuransi maupun juga aplikasi yang digunakan sebagai polling untuk pemilu maupun juga pilpres. Untuk itulah komputer mainframe didesain agar supaya mampu menjalankan tugas dalam cakupan yang lebih luas. Beralih ke sektor desain, kalian bisa judge ini komputer mainframe atau bukan itu dari desainnya. Desain dari si mainframe ini beda dari mesin gaming yang kalian punya dan kita tahu pada umumnya, karena desainnya itu seperti kulkas, kotak polos yang makan banyak tempat dan abot. Di casing mainframe ini kita tidak akan menemukan yang namanya lampu-lampuan RGB, desain minimalis, casing transparan, fan RGB, desain kekinian dan lain-lain. Itu tidak akan kita temukan di mainframe ini, karena tujuan dari si mainframe ini diciptakan itu tidak untuk sebagai ajang pamer dan show off. Yang penting itu adem, punya ekspansibilitas yang tinggi, gampang cepat pasang dan kuat dipakai seharian. Oke, selanjutnya kita beralih ke sektor jeroan. Buat kalian yang sudah familiar dengan namanya Core i7, Core i9, Ryzen, dan GTX ataupun RTX yang ada di dalam mesin gaming kalian, yang kalian anggap itu komponen yang high-end, tapi ketika sudah masuki ranah mainframe, prosesor dan GPU yang kalian kenal tersebut itu tidak cukup untuk mempersenjatai si mainframe tersebut. Mesti menggunakan prosesor yang sangat cepat, yang mana kecepatannya hingga mencapai 1 GB operation per second atau GOPS. Jumlah prosesor yang ada di dalam komputer mainframe harus lebih dari satu. Prosesor itulah yang nanti akan saling berbagi tugas untuk menjalankan tugas masing-masing, agar supaya tidak sampai memberatkan salah satu prosesor saja. Jumlah RAM slotnya pun segudang supaya bisa multitasking dengan cepat dan lancar. RAM yang digunakan juga bukan RAM umum yang kita gunakan pada umumnya, melainkan harus menggunakan RAM yang menggunakan sertifikat ECC atau RAM anti-error, karena ketika ada satu data saja yang korup, itu dapat berakibat fatal pada proses pemrograman dan juga membutuhkan tempat yang besar. Interface yang digunakan oleh komputer mainframe masih bersifat teks, memerlukan daya yang sangat amat besar untuk bisa menggunakannya. Oke, kita masuk ke sektor terakhir. Berapa sih harga komputer mainframe tersebut? Oke, harga dari komputer mainframe yang aku temukan itu sekitar 66,6 miliar dengan tipe Z14. Sungguh harga yang sangat fantastis untuk sebuah komputer ya. Tapi ya, mengingat harganya pasti memiliki keunggulan tersendiri lah bagi komputer mainframe ini, karena dia mampu menyimpan data file yang sangat besar, apalagi data negara yang sangat begitu penting dan bersifat rahasia. Jadi perusahaan-perusahaan besar rela mengeluarkan uang sebegitu besarnya dengan jaminan data yang mereka punya dan memiliki sifat yang penting itu akan aman di mainframe tersebut. Kesimpulan, apakah user umum seperti kita butuh komputer mainframe? Jawabannya tidak.
karena komputer mainframe ini target marketnya adalah perusahaan besar yang memiliki banyak data penting di setiap filenya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya mendapatkan video terbaru dari channel ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.